menjaga kesehatan kulit secara mandiri dari A hingga ke Z. Oke. Nah, tentunya banyak dari kita tahu nih kalau misalnya saya akan memberikan kuliah dulu sedikit tentang anatomi kulit gitu. Sorry. Anatomi kulit ya, di mana kita sebagai manusia itu sangat harusnya sudah bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah itu dari pertama susunan kulit sendiri gitu. Semakin saya mempelajari, semakin bertambah rasa syukur saya telah menjadi seorang manusia dianugerahi dengan berbagai macam kelebihan sebagai seorang manusia. Dari struktur kulit sendiri ini tentunya kita harusnya bisa menambah keimanan kita sebagai seorang muslimah dan juga muslim. Oke, saya kasihkan sedikit kuliah sebenarnya tentang anatomi kulit nih. Ada beberapa mungkin ada sebagian dari kalian sudah mengerti. Ini adalah gambaran kulit di permukaan, ya, gambaran kulit kita sendiri. Nah, itu sudah mempunyai ada bagian epidermis, ada dermis, ada juga sukutan, jaringan sukutan. Nah, dari epidermis ini sendiri sudah ada beberapa layer, ya, ada beberapa lapisan, ada 5. Nah, dari setiap layer itu mempunyai fungsinya masing-masing. Ya, dari sini aja kita sudah tahu nih, kalau misalnya kulit ini sangat penting, adalah organ yang paling penting di badan kita. Dan dia juga merupakan organ yang paling besar dari seluruh tubuh kita. Jadi dia memang mempunyai organ yang paling besar sekali. Nah, di dalam setiap lapisan ini ada mutasi sel-sel kulit ya. Jadi sampai pertumbuhan kulit itu kan dari bawah, dari sel basal sampai ke atas stratum corneum. Nah, di setiap sel-sel itu mempunyai fungsinya masing-masing gitu. Dan fungsinya itu nanti akan berikatan erat dengan fungsi di bawahnya gitu. Nah, untuk di dermis sendiri itu ada pars papillaris ya, di sini yang kayak jari-jari, kemudian ada pars reticularis. Pars reticularis itulah yang isinya adalah kolagen, serat-serat elastin, dan juga ada kelenjar sebasea, ada kelenjar apokrin, ada ekrin, dan juga ada sebagian dari vaskularisasi. Nah, selain itu, isinya itu adalah kolagen-kolagen nih, ada kolagen-kolagen. Jadi kalau misalnya saya lihat adik-adik ini semua masih muda sekali, dan ini kita masih di zaman keemasan kulit kita, di mana kolagen kita masih berfungsi, masih berproduksi tiap hari, melahirkan kolagenisasi setiap hari gitu. Nah, semakin bertambah umur kita, kolagen itu akan semakin panjang produksinya, semakin panjang lahirnya. Makanya kita tuh dari sekarang tuh memang sudah harus menjaganya sebagai bentuk juga salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selain itu di dalam dermis ini ada kelenjar ekrin dan apokrin. Bayangkan adik-adik kalau misalnya kita sudah diciptakan dengan struktur yang sangat tipis nih. Kalau misalnya kita biopsi kulit ya, itu tipis sekali sebenarnya. Tapi ini kan potongan pembesarannya ya. Bayangkan itu sudah ada ada kegunaannya masing-masing. Kulit ini merupakan barrier imunitas. Jadi pertahanan pertama kita dalam melawan bakteri, jamur, dan juga infeksi virus gitu. Nah, bayangkan kalau kita diturunkan di bumi ini tanpa kulit gitu. Dalam 5 menit atau dalam 10 menit mungkin kita sudah meninggal shock septic ya. Kenapa? Karena sudah tidak ada daya pertahanan tubuh dari gempuran bakteri-bakteri dari luar gitu. Bayangkan sekarang COVID aja kita harus mengcover hidung kita, semua para mukosa kita yang bisa attach karena takut kena COVID. Bayangkan kalau kita nggak punya kulit ini gitu ya. Jadi adik-adik saya ajak ini untuk membayangkan sedikit demi sedikit. Nah, kemudian selain itu di kulit kita ini ada namanya kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea adalah kelenjar yang menghasilkan minyak adik-adik ya. Jadi kalau misalnya dia menghasilkan minyak, fungsinya apa? Pertama, kalau kita nggak punya kelenjar sebasea, kulit kita akan seperti orang mati atau kayak akan keras sekali seperti pelepah kayak kulit pohon gitu. Bayangkan kita sudah diciptakan kelenjar kecil sekali, kelenjar sebasea yang memang selalu memproduksi minyak, akan keluar terus minyak ke permukaan yang dihantarkan oleh rambut-rambut bulu-bulu halus ataupun juga langsung keluar di saluran ini, folikel rambut kita. Nah, selain itu
uh, selain itu Allah juga menugaskan ada juga otot untuk mengkontraksikan gitu minyak ini ya. Jadi ada namanya arrector pili muscle, dan juga selain itu juga ada rambut. Nah, semua ini mempunyai fungsi masing-masing ya adik-adik ya. Dan kemudian selain itu ada juga sumber-sumber titik-titik persyarafan yang ada di dalam kulit kita. Ya, letaknya ada di sukutan. Nah, bayangkan kalau misalnya kita diciptakan tidak ada rasa merasakan panas, tidak merasakan dingin, tidak merasakan rabaan, tidak merasakan sentuhan. Bagaimana jadi kita gitu? Mungkin kita sudah kena panas matahari kita nggak rasa, jadi kulit kita sudah hancur, atau mungkin kita sudah kedinginan sampai kita dehidrasi, itu sudah bisa menyebabkan kita lebih cepat meninggalnya mungkin gitu ya. Jadi betul-betul kita sudah diproteksi dengan struktur yang sangat indah ini, dan ini saya mencoba bagi kepada adik-adik semua agar kita tahu, agar ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Oke. Nah, ini yang tadi saya bilang nih adik-adik, kalau misalnya respon kulit itu merupakan barrier immunity. Jadi di dalam tubuh kita ada barrier immunity, ada innate immunity, ada adaptive immunity. Nah, di dalam kulit kita sendiri ini sudah ada tentara-tentaranya. Itulah merupakan bagian dari respon imunitas tubuh kita. Jadi kalau misalnya kita sudah diciptakan dengan lapisan-lapisan dari stratum corneum sampai stratum basalis supaya si kulit tidak, si bakteri tidak masuk dengan gampang, tidak juga air, misalnya air juga kita mau berenang, tidak ada bocor air ke dalam tubuh kita, atau misalnya darah kita tidak keluar dengan gampang gitu. Tetapi kan ada juga satu dan lain hal, kita bisa terluka, bisa berdarah gitu. Nah, ini adalah suatu mekanisme jika terjadi luka, ya, terjadi kulit yang tidak intak. Jadi kulitnya tidak intak, terjadi crack begitu, sehingga membuat bakteri bisa masuk. Lalu pada saat bakteri masuk, bayangkan ya adik-adik ya, tentara-tentara kita seperti sel T, makrofag, sel Langerhans, kemudian dendritic cell, sama aja sih. Kemudian sel-sel darah putih kita, semua itu eosinofil, basofil, semua itu mengepung si bakteri ini dan kemudian memakannya. Bayangkan kalau misalnya si bakteri ini tembus bisa bocor kemana-mana, bisa sampai ke dalam organ bagian dalam kita gitu. Itu kan jadi kita mempunyai step by step pertahanan kulit kita gitu dari ancaman dari luar sebenarnya. Jadi memang kita betul-betul sudah diciptakan sedemikian rupa oleh arsitek yang sangat maha besar ini, dengan struktur yang sangat kompleks ini, dan tidak ada satupun manusia yang bisa menciptakan hal-hal seperti ini. Nah, jika terjadi kebocoran di sini ya adik-adik ya, bakterinya misalnya bocor gitu, nggak ada daya tahan tubuhnya lagi melemah, akan terjadi penyakit namanya selulitis atau erisiplas, karena terjadi peradangan yang sangat besar di daerah sukutan atau dan juga bisa di dermis. Jadi selulitis itu bisa terjadi karena infeksi bakteri. Nah, ini adalah sistem pertahanan tubuh kita, respon imunitas tubuh kita. Nah, saya menjelaskan ini dari awal dulu ya, nanti supaya kalian paham apa yang harus kita lindungi. Nah, fungsi kulit sendiri itu adalah perlindungan fisik. Perlindungan fisik itu seperti tadi yang saya bilang nih, sudah ada beberapa lapisan yang melindungi kita dari luar. Jadi tidak kita mau berenang, kita mau kehujanan, airnya itu tidak akan tembus ke dalam kecuali kita minum airnya ya, atau kecuali masuk ke mata atau kemana, tetapi tidak akan tembus ke dalam tubuh kita, bayangkan itu ya. Dan kemudian ada perlindungan imunologi. Imunologi bagaimana caranya supaya kita dilindungi secara respon imunologi gitu. Sudah ada tentara-tentara kecil yang memang bertugas untuk membasmi si bakteri, infeksi parasit, dan juga jamur dan juga virus. Nah, selain itu dia juga sebagai fungsi ekskresi, karena kita mempunyai metabolisme di dalam tubuh dan kita juga harus mengeluarkan sisa-sisa racunnya. Nah, itu biasa dikeluarkan oleh keringat. Jadi kelenjar-kelenjar keringat kita ada ekrin dan juga apokrin. Nah, bayangkan kelenjar keringat ini, dua ini itu aja mempunyai fungsi berbeda. Satu mengeluarkan cairan yang sangat encer, satu cairannya agak lengket ya. Jadi memang ada fungsinya masing-masing. Dan juga selain itu
selain dia mengeluarkan racun-racun dari dalam tubuh kita, dia juga bisa mengeluarkan keringat yang berfungsi mendinginkan tubuh kita ketika kita berada di udara panas, ya. Jadi itu fungsinya. Nah, kemudian sebagai pengindra atau perasa gitu. Jadi kita bisa rasa dingin, kita bisa rasa panas, kemudian nanti akan memberi sinyal kepada kelenjar keringat untuk berproduksi atau memberi sinyal kepada pembuluh darah untuk meninggikan metabolisme agar menciptakan panas gitu kepada tubuh jika kita kedinginan. Dan itu adalah saling berkaitan satu sama yang lain. Nah, ini juga pengaturan suhu tubuh sama seperti yang saya bilang tadi. Dan juga dia sebagai pembentukan vitamin D. Jadi kita sudah punya pabrik di sini nih. Kita tinggal makan yang mengandung vitamin D, tinggal minta cahaya matahari, udah nih wassalam. Alhamdulillah kita sudah dapat daya tahan tubuh lagi tambahan gitu. Dan juga satunya sebagai fungsi kosmetik gitu ya. Nggak mungkin dong kita misalnya bayangkan kalau kita diciptakan langsung rasa-rasa otot gitu, gambaran otot aja semua gitu ya, itu kan agak mengerikan mungkin ya. Jadi memang itu semua sudah dipikirkan sedemikian rupa. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang jenis-jenis kulit ya. Jenis-jenis kulit itu ada beberapa macam. Pertama ada kulit normal, dia itu merupakan kulit ideal yang sehat dan tidak kusam dan mengkilat, segar dan elastis dan kelembapan yang cukup. Tetapi kulit normal ini pun juga kadang bisa berubah fungsi, berubah jenis. Kenapa? Jika terjadi paparan kelembapan udara yang terlalu berlebih atau terlalu cuaca yang sangat dingin, itu bisa beradaptasi sesuai dengan lingkungan sekitar. Jadi kita memang sudah diciptakan kulit kita beradaptasi dengan lingkungan sekitar kita gitu. Nah, selanjutnya adalah jenis kulit kering. Kulit kering atau serosis kutis merupakan gangguan kulit yang akibat dari berkurangnya cairan atau kandungan minyak pada kulit, sehingga kelembapan pada permukaan lapisan kulit menurun. Nah, tadi yang saya bicarakan di lapisan-lapisan stratum corneum sampai di basalis itu sebenarnya ada mengandung air, dan juga di dermis itu ada airnya. Nah, jadi jika kita kurang asupan, kita kurang minum air putih, atau kita juga kurang nutrisi, itu bisa menyebabkan kulit kita sangat kering. Jadi kelihatan sekali. Nah, penyebabnya dari kulit kering ini bisa dari faktor luar dan juga faktor dalam. Faktor eksogen itu biasa paparan radiasi sinar matahari. Nah, itu yang biasa saya tekankan kepada pasien saya nih. Bu, Tabe, Bu, Adek, tolong kita pakai sunscreen. Bukannya kita nggak mau kena matahari, cuman ultraviolet itu adalah radiasi. Dan memang cuman hanya beberapa jam saja yang memang bagus untuk fotosintesis metabolisme vitamin D. Tapi selebihnya itu adalah radiasi. Jadi memang sebaiknya jangan kita terlalu sering terpapar matahari karena memang tidak bagus dan juga bisa menginduksi sel-sel kanker. Nah, kemudian juga pajanan bahan kimia. Kita ini sekarang sudah sangat akrab dengan hand sanitizer. Bayangkan hand sanitizer adalah alkohol yang berapa persen. Dan itu bisa menghilangkan kelembapan alami di kulit kita. Jadi memang kita harus bantu dengan memberikan moisturizer yang lebih. Nah, kemudian juga selain itu tadi saya sudah bilang kelembapan udara, polusi, terapi obat. Ada beberapa orang yang mempunyai penyakit autoimun yang harus mengkonsumsi steroid berlebihan setiap saat. Itu membuat pH kulitnya jadi tidak seimbang. Kemudian akhirnya kalau pH kulit sudah tidak seimbang, bisa mendatangkan berbagai macam jenis bakteri, jamur atau bakteri. Jadi bisa menjadi infeksi lain. Kemudian jadi tadi nutrisi, jadi kalau bisa kita memang makan yang sehat-sehat. Janganlah terlalu sering makan yang nggak sehat, misalnya terlalu banyak atau too much itu sangat tidak boleh. Atau berlebihan itu memang kita dilarang ya, terlalu berlebihan. Misalnya kita mau minum boba-bobaan gitu, udah cukuplah 1 kali 1 minggu aja gitu ya, nggak usah berlebihan setiap hari. Karena kalau misalnya kita terlalu banyak asupan gula di dalam tubuh kita, itu akan mengganggu metabolisme diri kita dalam tubuh kita. Jadi harus kita hati-hati menjaganya nih. Dan akhirnya juga ke kulit lagi. Kulit akan menampakkan bahwa dia akan lebih kusam, lebih gelap gitu. Jadi memang harus kita jaga baik-baik asupan gizi kita. Nah, dari endogen memang ada beberapa orang diciptakan dari turunannya memang kulitnya kering, atau memang sangat sensitif, atau memang sering terjadi
terjadi sering mendapat penyakit kulit. Memang ada beberapa orang memang diturunkan seperti itu. Biasanya dari transkripsi sudah terjadi kerusakan mungkin jadi DNA-nya, jadi memang ada seperti itu. Tapi nggak apa-apa, kita kan tinggal merawat. Dan juga dari usia. Selain itu juga dari penyakit kulit. Ada penyakit-penyakit kulit bawaan yang seperti autoimun disease itu bisa menyebabkan kulit sangat kering. Dan juga penyakit-penyakit sistemik ya. Nah, sekarang itu tadi kulit yang sangat kering, sekarang jenis kulit berminyak. Berminyak merupakan kondisi ketika kelenjar sebum mengeluarkan banyak sekali minyaknya ya. Kelenjar sebum menghasilkan terlalu banyak sebum sehingga dia mengganggu lagi environment dalam kulit kita. Jadi akhirnya tidak jadi gampang jerawatan, gampang bisulan gitu. Jadi ada beberapa faktor yang bisa mendukung sampai terjadi infeksi bakteri itu. Nah, biasanya itu kalau misalnya kulit yang berminyak itu kulitnya akan tampak mengkilat. Nah, etiologinya biasa penyebabnya itu biasa pertama genetik, hormon, stres atau usia. Kok bisa stres gitu? Stres itu sebenarnya adalah bisa memicu suatu hormon yang kemudian membuat kelenjar sebasea kita berproduksi terus-menerus menghasilkan minyak. Akhirnya kita stres. Nah, coba deh kita lihat. Apa ada dari adik-adik semua kalau misalnya lagi stres, misalnya dimarahin ibunya kah, atau lagi ada masalah sama temannya kah, tiba-tiba muncul jerawat, apa tiba-tiba mukanya lepek, atau tiba-tiba rambutnya lepek gitu, atau rambutnya berminyak sekali. Nah, itu biasa gara-gara stres gitu yang tidak kita sadari ya. Jadi ada beberapa penyakit memang termasuk dalam kita mempunyai subdivisi namanya dermatososial, dermatospsikososial yang penyakit kulit yang disebabkan oleh stres dan juga penyakit-penyakit pikiran. Oke, dan juga usia selain itu. Oke, wanita dan pria itu mempunyai struktur kulit yang sangat berbeda dan memang juga kodratnya berbeda ya. Jadi memang karena pria harusnya bekerja di luar dan bekerja keras sehingga kadang pria mempunyai kulit yang lebih tebal dari wanita gitu. Karena memang wanita diciptakan memang harus di dalam rumah gitu ya. Kemudian selain itu rambut wajah, pada rambut wajah seperti kumis dan janggut biasa pada pria itu memang lebih tebal. Kemudian karena pori-pori yang lebih lebar sehingga bisa memproduksi banyak sebum, itu untuk pada pria. Dan juga stratum corneum atau lapisan awal dari kulit tadi yang di epidermis itu lebih tebal dari wanita. Sedangkan kolagen itu biasa memang lebih tinggi oleh pria dibandingkan kulit wanita. Tetapi pada kulit wanita itu memang kolagennya lebih bagus bentuknya seperti itu ya. Kemudian ini bagaimana sih kalau misalnya kulit bermasalah ya? Kulit bermasalah itu banyak hal. Misalnya bisa akne, bisa hiperpigmentasi, bisa juga flek atau bisa juga infeksi bakteri dan juga yang lain-lain. Itu adalah salah satu tanda-tanda kulit yang bermasalah. Nah, ini adalah gambaran dari akne ya. Bagaimana kelenjar sebasea jika misalnya cairan di dalam kelenjar sebaseanya tidak bisa keluar, kemudian dia akan bertumpuk di dalam, kemudian akhirnya menjadi jerawat. Kan mestinya keluar seperti ini normalnya ya, tetapi di dalamnya sudah ada namanya P. acnes dan jika bertumpuk dia akan menjadi seperti ini, seperti ada komedonya. Kalau dari lo tuh akan muncul seperti beruntusan. Nah, jika sudah terjadi akumulasi bakteri P. acnes, dia akan mulai terjadi peradangan. Nah, kalian bisa lihat sudah mulai karena terjadi peradangan. Kenapa? Karena sistem tubuh kita memang harus mengeluarkan si benda asing ini. Si P. acnes ini mesti keluar nih. Akhirnya mulailah terjadi hipersekresi dari kelenjar sebum. Ya. Selain itu, kalau misalnya sudah meradang, dia akan mulai terjadi si kelenjar sebum sudah destruksi, sudah rusak. Akhirnya inilah yang bisa menyebabkan skar akne. Ya, kalau misalnya sudah rusak dan sudah dalam sekali. Misalnya kalau misalnya sebum yang terakumulasi di dalam sudah banyak banget menjadi nanah, nah itu bisa menjadi skar akne. Oke, ini adalah gambaran derajat keparahan dari jerawat sendiri. Nah, kalau yang ini kita sudah bilang nih kayak pejabat ya, penuh jerawat batu gitu. Jadi ada beberapa ada beberapa stage dari jerawat. Nah, ingat jerawat itu juga
disebabkan banyak hal. Jadi bukan cuman apa ya, karena hormonal, tetapi bisa juga karena pemakaian krim-krim yang sembarangan, bisa juga karena pemakaian makeup yang berlebihan, bisa juga karena malas cuci muka, atau bisa juga tadi hormonal, atau misalnya juga hygiene yang tidak bagus, atau penyakit keturunan ya. Jadi ada beberapa seperti itu. Nah, ini ada beberapa tips untuk merawat kulit yang berminyak. Seharusnya kita memang membersihkannya, karena terjadi penumpukan minyak, ya harusnya kita harus membersihkan setidaknya at least 2 kali sehari ya. Jangan membersihkan muka itu kayak sholat Jumat begitu, 1 kali 1 minggu gitu ya. Jadi seharusnya kita membersihkan muka rajin dan istiqomah dalam menjalankannya. Jangan tiba-tiba kita capek sekali, kita lupa cuci muka, besoknya muncul jerawat. Kenapa? Karena terjadi penumpukan minyak pada kelenjar sebum kita. Nah, untuk kamu yang berminyak juga bisa kita gunakan pembersih astringen yang agak eksfoliatif juga bisa. Nah, ini bukan witch hazel ya, jangan dilihat ini ya. Nah, selain itu juga bisa yang hidrasi ya. Kemudian bisa juga yang udah ada anti jerawatnya. Nah, selain itu kita harus bisa memilih bahan-bahan aktif yang bebas dari minyak dan juga lebih baik dengan bahan dasar air ya. Kemudian jangan menyikat muka kita. Ada beberapa pasien saya datang, dulu bagus, maksudnya terus sudah lama nggak datang, tiba-tiba muncul, ternyata dia kreatif. Kreatifnya gimana? Kreatifnya karena dia pergi beli barang-barang di marketplace, ada cuci-cuci muka yang ada roda-rodanya yang jalan begitu kan. Kemudian dia dengan asiknya mencuci mukanya gitu, pakai roda-roda, pakai brush yang, dan itu bayangkan itu kan sebenarnya bersifat abrasif. Jadi kalau misalnya dilakukan itu bisa sebenarnya bisa menyebabkan kerusakan pada kulit kita, bisa menyebabkan kerusakan pada epidermis kita gitu. Jadi itu namanya zolim ya. Jadi jangan melakukan sesuatu sebenarnya yang tidak baik gitu. Karena kita mempunyai kelembapan dari kulit sendiri. Nah, kemudian kita juga harus menggunakan perawatan-perawatan untuk jerawat. Jika sudah kayak tadi pejabat penuh jerawat batu, sudah bernanah-nanah, sudah nyeri, sudah gatal, sebaiknya kalian ke dokter spesialis kulit dan kelamin. Kemudian ini adalah hiperpigmentasi. Nah, hiperpigmentasi terjadi karena apa tuh? Karena sekali lagi saya kembali lagi nih, kita mempunyai struktur yang sudah sangat kompleks di dalam tubuh kita. Ini adalah melanosit, ya. Nah, jari-jarinya ini jika muncul radiasi matahari dari atas, ya, dan radiasi matahari masuk ke dalam, dia akan mulai melebarkan sayap, melebarkan jari-jarinya dan menembak melanosom untuk apa? Untuk berfungsi untuk melindungi kulit kita. Dan bayangkan kalau misalnya kita tidak ada, itu langsung radiasinya akan langsung tembus ke dalam, membuat nekrosis sel-sel kolagen, dan kemudian kalau misalnya sel-sel kolagen sudah nekrosis, itu akan mulai membuat kulit kita menjadi tampak lebih tua, karena kulit kita tampak bergelombang, akhirnya muncul jerawat keriput-keriput kecil gitu. Jadi kita tampaknya lebih tua. Nah, makanya saya akan biasa menekankan kepada pasien untuk tetap menggunakan sunscreen ya, sunblock gitu. Atau juga menggunakan topi kalau misalnya terpapar matahari, dan jangan lupa diulang. Nah, untuk hiperpigmentasi sendiri sebenarnya banyak kondisinya, ada melasma, ada okronosis, ada hiperpigmentasi postinflamasi, ada juga kelainan karena minum obat, misalnya minocycline. Jadi kulitnya langsung tiba-tiba efek samping dari minocycline itu bisa menjadi hitam, atau juga penggunaan MDT pada orang-orang lepra. Jadi itu bisa kulitnya jadi lebih gelap gitu. Apalagi juga orang-orang yang kemoterapi ya, biasanya seperti itu. Nah, untuk keadaan-keadaan seperti ini biasa untuk hiperpigmentasi yang jenis melasma itu biasa dikarenakan paparan matahari, penggunaan krim abal-abal, kemudian juga bisa juga karena genetik dan juga hormonal, atau juga bisa juga karena mask of pregnancy, hormonal karena kehamilan. Dan juga biasa terlalu sering terkena. Oh ya adik-adik, saya mau ingatkan ya, kalau laptop kita ini atau kalau handphone kita ini mengandung blue light dan juga infrared. Ya, blue light dan infrared itu bisa merangsang melanosit untuk membesar. Jadi hati-hati untuk yang rentan dengan flek. Kenapa? Karena dia adalah radiasi dan si melanosit berpikir dia harus melindungi kulitnya. Jadi kalau misalnya kalian mengerjakan tugas sampai malam, besoknya pasti akan terlihat lebih kusam. Selain oksigenasi kurang, kemudian juga melanosit yang sudah berfungsi. Jadi membuat
kulit tampak lebih gelap seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme yang terjadi ini di sini ya. Oke, ini adalah derajat-derajat bukan derajat-derajat, jenis-jenis ya. Ada freckles itu lebih, atau kita bilang untuk orang bule itu lebih permukaan. Jadi ini gampang sekali, saya biasa peeling hangus atau saya tembak laser biasa langsung hilang. Tetapi untuk ini untuk orang kulit putih ya. Jadi kalau untuk orang Asia seperti kita sebenarnya jarang, atau mungkin ada yang kulitnya putih sekali bisa. Kenapa? Karena pada orang kulit putih seharusnya kita nih orang Asia harusnya lebih bangga. Kenapa? Kita jangan mau kulitnya selalu putih. Karena pigmen ini sangat penting untuk melindungi kita dari sel-sel kanker kulit. Nah, orang-orang bule, angka kejadian kanker kulit itu sangat tinggi di negara-negara Eropa atau Amerika yang kulitnya tipenya itu tipe 1, tipe 2 gitu, yang putih sekali. Jadi kita sebenarnya jangan mau jadi putih gitu, karena kalau misalnya kita putih sekali, dia akan sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Sedangkan kita nih diciptakan dengan sudah sawo matang gitu, atau misalnya sawonya sangat matang gitu, ada yang agak-agak gelap. Nah itu semestinya sudah bangga karena kita terhindar sedikit banyak terhindar dari masalah kanker kulit gitu. Nah, ini ada beberapa, ada lentigenus, ada sunspot ya karena matahari atau keratosis seboroik. Ada juga namanya baba kalau kita bilang di sini, dan juga ada melasma. Melasma yang agak dalam, apalagi ochronosis lebih dalam lagi. Nah, itu agak-agak susah diobati. Nah, ini ada beberapa tipe tips untuk melasma. Sebenarnya bukan cuma melasma ya. Semestinya kita ini. Sebenarnya yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentunya menggunakan sunscreen. Seperti tadi, tolong diulang. Kenapa? Kok diulang? Karena sunscreen itu akan mulai meresap atau gampang hilang. Apalagi misalnya kita mau berwudu gitu. Jadi harus diulang 3 jam atau 4 jam atau 5 jam sesuai dengan SPF kita. Nah, kemudian juga kita harus tadi sunscreen itu melindungi kulit kita dari matahari. Selain itu, kita memakai topi yang lebar, kacamata, dan yang lain-lain. Dan kemudian kita mencari bahan-bahan untuk yang melembabkan kulit kita. Nah, banyak sekali mitos yang memakai cuka apel, lemon juice, ada juga bawang. Kenapa? Bawang itu mempunyai suatu komponen yang bisa membuat kulit melepuh jadi luka bakar. Nah, begitu juga dengan cuka apel. Jadi bayangkan itu sangat abrasif ya, adik-adik. Jadi jangan sama sekali mencoba. Karena saya sudah punya banyak sekali pasien datang, dia mau kasih hilang, misalnya telalatnya besar, besar sekali. Jadi saya totol dengan bawang putih dilengketkan di sini. Bayangkan besok pagi jadinya luka bakar. Kenapa? Karena bawang putih itu sangat strong sebenarnya. Oke. Nah, ini adalah bagaimana bentuknya penuaan. Nah, ini adik-adik kan masih muda sekali di sini ya. Jadi mungkin beda mungkin beda 15 tahun kali sama saya atau 20 tahun sama saya. Nah, di sini bagaimana radiasi matahari merusak kolagen dan serat elastin yang ada di sini. Nah, jika sudah rusak di sini, terjadi degradasi, akan terjadi memang perbaikan, tetapi sudah tidak sesuai. Nah, kalau sudah tidak sesuai, apalagi kita tidak rawat baik-baik gitu kan, jadi dia membaik sendiri. Nah, ini akan nampak nih. Jadi akan terjadi penipisan pada kolagen ini, akhirnya membuat permukaan kulit kita akan tampak lebih lebih bergelombang. Jadi kalau sudah tampak lebih bergelombang, dia bisa, muka kita tampak lebih tua gitu. Jadi kalau bisa harus kita jaga kesehatan kulit kita supaya kita tidak tampak lebih tua gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi seperti ini, nah ini sudah jadi scar di dalam, akhirnya jadi dia akan menekan permukaan kulit karena dia mengikuti di dalam, ini akan bergelombang. Jadi akan mulai bergelombang. Nah, kalau misalnya kalian melihat di skin analyzer, saya punya skin analyzer, kita bisa lihat nih bagaimana gelombang kulitnya pasien kalau datang, dan kalau misalnya dia sudah rajin perawatan, rajin eksfoliasi. Eksfoliasi itu kita perlukan untuk adik-adik perempuan, mungkin eksfoliasi kita perlukan untuk mengganti sel-sel kulit di atas dan kemudian merangsang kolagen untuk bekerja ke atas gitu dan mengganti sel kulit baru menjadi kulit baru. Jadi kulit kita lebih rata gitu, bukannya bergelombang lagi. Itu semestinya mekanisme yang terjadi. Nah, skin aging itu bisa disebabkan apa? Pertama, radiasi matahari, merokok,
temperatur yang terlalu panas, polusi udara, kekurangan tidur, kurang tidur juga bisa. Kenapa? Karena pada malam hari kita itu sel-sel kulit kita berregenerasi, ya. Bayangkan kalau kita menggunakan masih tidur, kita masih bangun, misalnya nonton drakor kah, misalnya misalnya kita kerja apakah, dan kita tidak membiarkan kulit kita beregenerasi. Jadi otomatis kulit kita tampak lebih kusam karena terjadi penumpukan kulit-kulit mati dan atau gelombang-gelombangnya, ya. Dan juga nutrisi. Sekarang ini banyak sekali makanan-makanan junk food yang bisa dengan gampang di Gojek, di GoFood gitu. Jadi kalau bisa kita kurang-kurangin ya makanan-makanan junk foodnya, dan juga jangan sampai membuat kulit kita lebih rusak gitu. Kita harus jaga. Nah, ini adalah tanda-tanda aging nih. Nah, ini ada dilated pores, jadi ada blackhead. Kenapa? Karena pori-pori sudah mulai melebar. Nah, ini sudah mulai nampak keriput-keriput kecil ya. Nah, orang-orangnya di sini orang-orang kulit putih ya. Kenapa? Karena orang kulit putih itu tidak mempunyai melanin untuk melindungi kulitnya. Jadi terjadilah scar tadi itu kolagen yang nekrosis karena radiasi matahari. Jadi harus kita merasa beruntung nih menjadi orang Asia, karena orang Asia itu kulitnya paling awet muda gitu. Nah, ini adalah beberapa tips skincare yang mungkin saya bisa bagi untuk adik-adik. Pertama, kita harus memberikan moisturizing untuk kulit kita, ya. Kita kasihkan pelembab apa aja tuh yang bisa mengandung vitamin C, alpha hydroxy acid, atau bisa juga mengandung oil, essential oil juga bisa. Nah, selain itu kita harus rajin membersihkan kulit kita. Seperti yang kalian tadi sudah tahu, kalau misalnya terjadi regenerasi sel kulit, nah kalau tidak dibersihkan, kulit matinya akan menumpuk nih, dan kemudian akan menjadi kulit kita tidak akan nampak glowing dari luar, tapi akan nampak kusam. Nah, eksfoliasi yang tadi saya bilang, eksfoliasi atau pengelupasan, tidak juga harus kita kelupas terus-terus, tapi ada beberapa produk di OTC juga bisa, atau di dokter juga bisa untuk eksfoliasi. Nah, kalau saya itu berdasarkan kebutuhan pasien. Kalau pasiennya masih muda, saya cuma memberikan eksfoliasi yang rendah, kemudian saya cuma kasih edukasi aja. Ini kamu pakai berapa hari sekali aja, karena kita memerlukan efek eksfoliasinya aja. Nah, kemudian juga yang paling penting adalah menggunakan sunscreen. Jangan sekali lupa untuk menggunakan sunscreen ya. Dan tolong dihindari merokok, minum alkohol. Saya tahu kita kan tidak begitu ya. Eating too much sugar. Kenapa? Indeks glikemik yang tinggi pada darah kita mempengaruhi pemberian nutrisi pada kulit kita. Ya, mungkin adik-adik ingat tadi anatomi kulit ya, ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darah itu bertugas untuk membawa nutrisi ke kulit kita. Jadi dia membantu nanti kolagenisasi, membantu perbaikan sel-sel kulit atau DNA repair dari kulit kita. Dan juga jangan menggunakan beberapa jenis produk-produk seperti paraben, sulfat, dan silikon. Tapi ini masih ada di bahan-bahan OTC ini, tetapi seharusnya diganti lagi karena bisa menyebabkan kanker kulit. Nah, kemudian selain itu kita bisa menggunakan essential oil. Jadi memang kita tidak bisa menahan terjadinya itu sudah qadarullah ya, kalau kita menjadi tua, tetapi kita bisa menjaganya supaya tidak cepat menjadi tua gitu. Jadi kita bisa menggunakan essential oil sebagai moisturizer, kemudian kita menggunakan anti-aging cream. Nah, anti-aging cream untuk kalian yang masih muda sebenarnya sih sunscreen udah lebih dari cukup, tetapi untuk ibu-ibu kalian bisa disarankan menggunakan asam peptida, kemudian kolagen, kemudian bisa menggunakan aloe vera, atau bisa menggunakan tadi itu alpha hydroxy acid atau BHA juga yang mengandung asid yang bisa sebagai eksfoliator. Dan juga sebaiknya kita mengkonsumsi suplemen. Mungkin adik-adik ada beberapa semenjak pandemi ini mulai rajin konsumsi vitamin A ya, sudah mulai rajin mengkonsumsi vitamin C, vitamin D. Mungkin adik-adik harusnya lebih memperhatikan nih, apakah kulitnya menjadi lebih bagus atau tidak gitu. Nah, kalau lebih bagus itu berarti berhasil suplemennya. Nah, karena kalau selama kita minum secara teratur vitamin itu bisa memperbaiki regenerasi sel kulit kita dari dalam, memperbagus nutrisi kita, dan akhirnya sel kulit yang dihasilkan bisa lebih bagus.
Nah, kita harus selalu minum air 2-3 liter per hari. Kemudian doing exercise frequently. Kenapa? Karena kita butuh keringat untuk mengeluarkan detoksifikasi racun-racun yang sudah dimetabolisme, hasil metabolisme dari dalam tubuh kita melalui kulit gitu. Dan juga minyak yang dikeluarkan dari apokrin dan ekrin itu bisa menyehatkan kulit ya. Nah, jangan stres. Sebenarnya kita sebagai manusia pasti akan dekat sama stres, tapi bagaimana cara kita memanajemen stres itu supaya tidak membuat kita sakit mental ya. Jadi ada beberapa pasien saya menangis-nangis karena jerawat ya. Ada beberapa pasien saya nggak jadi kawin. Ada 2 pasien saya nggak jadi kawin karena jerawat. Nah, itu kan membuat dia akhirnya menjadi tidak percaya diri. Akhirnya menjadi dia tidak saya kayaknya menjadi tersisihkan dan akhirnya menjadi depresi. Yang saya mau tekankan di sini, semestinya kita selalu merasa bahagia dengan apa yang sudah kita punya dan apa yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, gitu. Jadi kita apapun yang kita dikasih, kita bisa harus merasa bersyukur karena setidaknya kita masih melihat ke bawah ada yang lebih tidak beruntung dari kita. Dan selain itu kita harus tidur yang cukup 7-8 jam. Ya, dan juga mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat. Nah, antioksidan yang paling tinggi memang di blueberry. Sayangnya di Makassar itu tidak terlalu banyak jual blueberries ya. Ada tomat, tapi kan kita punya tomat. Nah, itu tomat tinggi sekali vitamin C dan juga antioksidannya dan bisa berfungsi sebagai penghasil meregenerasi sel kulit yang lebih bagus. Red wine yang lebih sebenarnya anggur tetapi bukan. Kalau kita kan kalau misalnya sudah ada alkohol kita nggak boleh ya. Nah, minyak zaitun juga bisa kita atau buah zaitun juga sudah bisa kita konsumsi. Nah, untuk vitamin juga sudah banyak dan juga omega 3 atau asam lemak.